Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Sandrina, nomor absen 11 dari kelas 11 MIPA 2, akan setoran hafalan ketenaga kerjaan. Yang pertama, pengertian penduduk. Penduduk adalah individu atau sekumpulan individu yang bertempat tinggal di suatu wilayah dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian tenaga kerja. Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang, jasa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun untuk masyarakat. Yang ketiga, pengertian angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia pekerja, baik yang sudah mendapatkan pekerjaan ataupun yang sedang mencari pekerjaan. Keempat, pengertian kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat, baik yang sudah terisi maupun jumlah lapangan kerja yang masih kosong. Pengertian bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berusia di atas 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya belajar, mengurus rumah tangga, dan sebagainya. Jenis-jenis tenaga kerja. Tenaga kerja itu terbagi menjadi 3, yaitu ada tenaga kerja terdidik, terlatih, dan tidak terdidik dan tidak terlatih. Yang pertama, tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memerlukan pendidikan khusus, contohnya seperti guru, dosen, dokter, notaris, pengacara. Yang kedua itu tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memerlukan latihan khusus dan memiliki pengalaman, contohnya seperti supir, penjahit, montir. Dan yang terakhir yaitu tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan latihan khusus. Contohnya itu seperti buruh gendong, tukang sampah, dan lain-lain. Yang ketujuh ada pengertian pengangguran. Menurut N. Gregory Mankiw dalam buku Essential of Economics, pengangguran adalah mereka yang tergolong dalam angkatan kerja dan ingin mendapatkan pekerjaan namun belum dapat memperolehnya. Yang kedelapan, jenis-jenis pengangguran. Pengangguran itu terbagi menjadi 3, ada pengangguran terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak memiliki pekerjaan, antara lain mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena dirasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah mendapatkan pekerjaan namun belum mulai bekerja. Dua itu pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung itu terjadi ketika jumlah pekerja dalam suatu kegiatan produksi itu lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan. Contohnya itu seseorang yang memiliki gelar sarjana hukum. Seharusnya ia bekerja sebagai pengacara atau hakim, namun ia bekerja sebagai guru. Dan yang ketiga itu setengah pengangguran. Pengangguran itu dibagi menjadi 2, yaitu setengah pengangguran kentara dan setengah pengangguran tidak kentara. Setengah pengangguran kentara itu orang yang bekerja yang jam kerjanya di bawah jam kerja normal, yaitu 35 jam per minggu. Yang kedua itu setengah pengangguran tidak kentara, yaitu orang yang bekerja penuh namun pendapatannya kurang atau produktivitasnya rendah atau tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Sekian hafalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.